Cek fakta pinjol cairin. Apakah masuk slik OJK? Kalau Galbay aman, bagaimana dengan teror DC? Apakah nanti ada DC lapangan atau FC yang datang ke rumah untuk nagih? Ini yang seru nih. Kita sekarang akan membahas dampak Galbay cairin. Menakutkan atau enggak? Ini banyak banget testimoni orang yang sudah diteror. Hai sahabat finansial, kembali lagi dengan saya Zai di channel ZZ Real. Kalian kalau saat ini sedang pinjam di aplikasi cairin, wajib banget nonton video ini sampai selesai. Saya akan ulas semua hal-hal yang sekarang masih menjadi simpang siur terkait aplikasi cairin. Banyak orang awam yang gak tahu tentang latar belakang cairin sehingga asal minjem aja atau karena ada iklan. Biasanya sih karena kemakan iklan lalu dia pinjem uang di situ. Saat Galbay dia bingung dan mencari informasi. Kalau kalian dalam kondisi seperti itu, pas banget nemu video ini, jangan di skip. Saya akan bahas semuanya tentang cairin, oke? Kecuali perhitungan bunga. Mungkin kalau menghitung bunga dan perbandingan di aplikasi lain saya akan bahas di video lain. Yang jelas teman-teman subscribe dan like aja video ini. Subscribe channel saya supaya mendapatkan info terbaru tentang pinjol atau finansial lainnya yang semoga bermanfaat buat kalian. Oke, kita mulai pelan-pelan. Pastikan teman-teman fokus dan tonton sampai selesai. Pertama, cairin legal atau ilegal? Ini juga akan menjawab pertanyaan apakah cairin nanti masuk slik OJK atau enggak. Yang pertama kita mulai dari cairin ilegal atau enggak. Ya, menurut data perusahaan vintage lending berizin OJK, cairin ini sudah legal guys. Terdaftar dari PT Idana Solusi Sejahtera. Aplikasinya cairin, nomor surat sahnya Cap strip 29 garis miring D.05/2021. Tanggal pendaftaran yaitu 21 April 2021. Jadi udah cukup lama sekali. Dia bank konvensional, bukan syariah, ada di Android maupun iOS. Udah jelas ya, ini legal. Kalau legal berarti dia berpayung hukum. DC sebenarnya nggak boleh semena-mena dalam menagih nasabah, karena di situ ada hukum-hukum yang melindungi nasabah atau hak-hak nasabah. Kalau teman-teman belum tahu hak-hak nasabah apa aja, silakan teman-teman tonton video saya di channel ZZ Real ini tentang jangan panik lawan teror DC dengan hukum. Silakan tambahin aja ZZ Real, pasti ketemu. Next. Sekarang kita bahas masuk slik OJK apa enggak sih cairin ini? Saya ngechat nih kepada kontak OJK langsung dan admin jawab. Memang pada dasarnya data pinjem vintage P2PL saat ini belum terintegrasi. Jadi aplikasi cairin ini kalau di OJK, di sliknya, laporannya itu nggak ada nama aplikasi cairin guys. Tapi di poin 4 dijelaskan bahwa kalau bapak ibu misalnya pinjem kepada aplikasi yang udah berizin, pasti otomatis semuanya masuk slik OJK. Ada yang bilang cairin aman gak masuk slik OJK. Itu bohong. Udah jelas-jelas sama admin dijawab. Ada laporan. Setiap kapan laporannya? Di sini dikatakan laporannya itu setiap bulan, paling lambat tanggal 12. Jadi kalau misalnya kalian pinjam cairin, habis itu nunggak gak bayar hutang, maka akan masuk slik OJK. Gimana kalian bisa ngecek? Kalian bisa ngecek aja di situs IDEP-ku. Kalau nggak salah ya, situs IDEP. Itu ada, tapi biasanya ngantri. Kalau kalian pengen ngecek cepet gratis lewat HP, kalian pakai aplikasi. Kalian bisa nih tonton video saya tentang cara cek slik OJK di HP ZZ Real. Ngeceknya nanti aja guys. Ini kita nonton ini dulu ya. Nah jadi nanti misalnya kalian telat sekarang nih, nanti bulan depan akan diupdate kalau kalian itu nunggak. Mana contohnya? Ada kok contohnya nanti slik OJK yang nunggak di aplikasi pinjol sudah berizin OJK. Jadi memang pada dasarnya gitu guys. Untuk nama aplikasi nggak keluar, tapi yang keluar adalah pemodal dari aplikasi itu. Misalnya gini, saya minjem es pinjem di Shopee. Memang nama es pinjem atau Shopee nggak keluar di situ namanya, tapi yang keluar adalah PT Si Bank Indonesia. Ternyata yang membiayai atau pemodal dari es pinjem adalah Bank Si Bank. Kan kadang ada yang Bank BRI, ada Bank Neo, ada bank banyak lah guys ya yang membiayai, yang memodali. Jadi uangnya itu bukan dari Shopee, tapi uangnya dari bank. Nah,
Yang dicatat itu nama banknya guys. Next ya. Saya akan kasih contoh. Nah, ini adalah contoh skor kredit saudara saya yang nunggak. Dia pinjam di aplikasi Aku Laku di dana cicil. Kan dia banyak nih pinjam, ada dana cicil, paylater dan sebagainya. Total ada 12 juta. Kapan ini? Ini di bulan November guys. Total ada 12 juta. Dan yang terbayar itu Aku Laku paylater kebayar, KTA kayaknya kebayar, tapi yang dana cicil itu nggak terbayar. Sebenarnya dia mau bayar karena gajinya cuma misalnya terbatas 3 juta. Saya bilang jangan dibayar. Kalau misalnya kamu menghidupi biaya bulanan kurang, nanti kamu bakal pinjam ke orang lain lagi atau pinjam ke aplikasi lain. Itu gali lubang tutup lubang. Berarti Galbay nanti gimana, diteror. Saya edukasi tuh, nggak usah takut. Aku Laku ini termasuk bagus kok. Dia tuh nggak neror, dan kalaupun datang DC-nya FC-nya tuh bagus. Fit collection ini bagus, kolektor ya. Pokoknya tenang aja gitu. Akhirnya ya udahlah, dia bayar yang kecil-kecil lancar, tapi yang angsurannya 1.200.000 itu hutang 6 juta, kemudian tenornya 6 bulan itu nggak terbayar. Sehingga udah 5 bulan guys nggak terbayar, dan ini 4 kali, berarti kurang 4 kali angsuran ya, 4 kali tunggakan. Nah, kita analisis nih. Dia mendapat hukuman kolektibilitasnya 2. Kalau saya lancar nanti akan saya kasih contoh. Kolektibilitas dia, skor kreditnya dia 2 dalam perhatian. Kalau 1, kalian bisa baca di sini, 1 lancar. Kalau 2 dalam perhatian khusus, kalau 3 kurang lancar, kalau 4 diragukan, kalau 5 macet. Untungnya termasuk lancar semua kecuali bagian Aku Laku. Jadi skornya nggak sampai macet. Kalau macet itu merah banget guys, parah. Saya nggak tahu kalau ngambil KPR atau ngambil ini kayaknya tetap nggak bisa deh. Saya pernah nunggak 1 pinjaman itu harus dilunasi semua. Tapi kalau kolektibilitasnya 2, kita belum pernah nyoba ya. Coba nanti saudara sana suruh ngambil motor deh, kredit bisa apa enggak. Next ya. Kemudian di sini ada reward credit. Jadi ingat, reward credit itu akan diupdate oleh aplikasi itu setiap bulan. Jadi bohong kalau cairin nggak masuk Slik, itu bohong banget. Karena adminnya udah jelasin semua yang berizin OJK itu masuk Slik. Itu kan semi legal, nggak ada semi legal, semi ilegal, itu nggak ada. Hanya ada 2 hitam putih, ilegal atau legal. Kalau yang udah berizin ya legal, kalau belum ya ilegal, itu aja. Yang ngomong semi-semi ini suruh datang ke kantor OJK biar dipukul palanya ya. Nah ini ya guys ya. Jadi saya nggak tahu istilah semi itu dari mana. Udah 29 kali lancar kreditnya, kemudian 4 kali nunggak. Next. Ini untuk skor kredit saya. Skor kredit saya lancar, nggak ada masalah meskipun hutangnya 20 juta. Dari mana aja? Saya kredit mobil kurang 3 bulan. Per bulannya 4 juta, jadi 12 juta. Kemudian pinjaman lain ini di S Pinjam. Tetap aja tertulisnya bukan S Pinjam guys, tapi PT Bank Sibang Indonesia. Jadi yang dimaksud chat admin OJK adalah itu. Akan tetap dicatat dengan perusahaan yang membiayai pinjaman, bukan vintage-nya itu, bukan aplikasinya itu. Paham ya guys ya sampai sini ya. Oke, next. Nah ini nih yang seru ya, ini yang seru nih. Kita sekarang akan membahas dampak Galbay cairin, menakutkan atau enggak. Ini banyak banget testimoni orang yang sudah diteror dan orang yang ngaku dia Galbay aman atau enggak. Ya, dampak Galbay cairin. Di sini ada pengalaman Galbay cairin. Nah, ini salah satu forum bertanya ya. Saya OTW Galbay nih, berapa? 1,8 bang. Next, dijawab lagi di bawahnya. Adiansa Mulyadi, Galbay 6 bulan cairin total 8 juta, 2 kali pengajuan hening hampa saja. Jadi 2 kali pengajuan itu berarti total 16 juta. Hening hampa, nggak ada tagihan dan sebagainya. Serius kak? Oi serius ngapain main-main? Ya Galbay aja. Lagian ngapain takut dengan DC? Nah ini dia biasanya pemain-pemain guys. Kalau kalian punya hutang sebaiknya tetap dibayar, karena di akhirat tetap aja akan ditagih guys. Nggak mungkin orang yang punya aplikasi ikhlas ya kan. Kalaupun dibayar tuh pokoknya aja deh, minimal pokoknya aja minta negosiasi sama aplikasi.
Gagal bayar cairin, terornya gimana bang? Nah ini sekarang kita bahas teror dari pinjol cairin. Makasih infonya, nggak ada, cuma spam email aja, nggak ada nyepam di WA, SMS, teror. Emang udah galbe di APK cairin. Nes, dia nggak ngasih bukti email atau teror email, tapi ternyata ada teman lain yang dia nge-share, dia diteror lewat email cairin. Kita lihat terornya ya. Infonya kak, APK cairin apa benar berdata? Dul, jangan kau pikir kau bisa tidur tenang malam ini. Kau punya waktu, selesai pembayaran siang ini sebelum nanti pukul 12 pengecekan status pembayaran kau. Kalau misal kami cek kau belum bayar, siap-siap nomor-nomor yang sudah kami ambil pada saat pengajuan pinjaman kau kemarin di handphone kau, termasuk nomor keluarga, kerabat, teman kau, kami hubungi satu persatu. Kirimkan foto selfie wajah dan KTP kau ke mereka. Keputusan di tangan kau. Nah untuk membalas ini juga udah pernah saya bahas ya, bagaimana cara membalas pinjol-pinjol legal yang oknum ini sebenarnya melanggar guys, bisa dilaporkan ke OJK harusnya itu, karena ada peraturan tidak boleh menyebarkan data. Ini udah saya jawab bagaimana menghadapi ini, jangan takut, jangan panik, biarin aja, dimin aja selama dia legal. Kalau dia nyebarin kita laporin maka izinnya bisa dicabut guys. Nggak usah khawatir, semakin banyak yang lapor, cairin bisa dicabut dari izin OJK. Dikira izin itu mudah apa ngurusnya? Enggak, langsung dicabut gimana itu? Next. Nah, cairin ada DC lapangan atau enggak? Sebenarnya banyak yang komen kalau cairin itu belum ada DC lapangan, tapi ini saya screenshot yang bagian satu aja karena kalau saya screenshot semua banyak banget. Ya, untuk saat ini cairin belum banyak yang ngomong ada DC lapangan. Bahkan aku udah banyak cari informasi di forum-forum, belum ada cairin DC lapangan atau VFC ya. Aman, cairin belum ada DC ya, jadi belum ada DC lapangan, masih aman guys. Kayaknya video ini udah aku bahas semua ya, mulai dari statusnya aman atau enggak. Terus kita bonus selanjutnya ada apa ini? Aku galbe ini udah 3 bulan aman sentosa, ngechat sekarang cuma ngajuin penghapusan denda aja. Oh ternyata bisa ngajuin penghapusan denda. Wah akhirnya selesai udah guys pembahasan tentang aplikasi pinjol cairin. Mungkin lain kali aku akan membahas bagaimana bunga cairin sebesar apa. Seperti biasa saya akan membahas perbandingan antara aplikasi ini bunga yang paling bagus mana. Sejauh ini yang saya dapetin aku laku masih yang terbaik. Cara menghitung bunga yaitu kita hitung bunga harian. Pokoknya patokannya bunga harian. Misalnya yang harus jadi persamaan ya itu tenor. Kalau soal nominal itu besar kecil nggak masalah. Yang penting kan hitungan kita bukan nominal tapi persen. Bunga hariannya berapa persen gitu guys. Baiklah, saya Zaid dari ZZL Sahabat Finansial. Semoga teman-teman sukses selalu ya, bangku sukses selalu dan bye.